Shalom Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa kembali pada saat ini. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema keturunan ilahi. Pernikahan, sejak manusia pertama Adam dan Hawa, Allah yang merancangkan sebuah pernikahan. Dan Allah menguduskan pernikahan itu, menjadikan pernikahan laki-laki dan perempuan diberkati dan memperkenankannya. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai pernikahan di mana laki-laki dan perempuan berkomitmen untuk menjadi pasangan suami istri dan membentuk sebuah keluarga, tidak lepas dari apa yang disebut keturunan. Apa yang Alkitab katakan mengenai keturunan ilahi? Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-15 berbicara, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka laki-laki dan perempuan menjadi daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Dalam pernikahan, seperti firman Allah berkata, Tuhan menghendaki adanya keturunan ilahi dari sebuah pernikahan yang sehat dan kudus. Kita mengerti kehadiran seorang bayi di tengah keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri. Bukankah kemandulan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan? Makanya segala upaya dari pasangan suami istri yang punya kerinduan untuk melahirkan keturunan ilahi, segala upaya dikerjakan supaya tidak ada kemandulan. Mandul berarti tidak ada sesuatu yang bisa dilahirkan dari rahim seorang wanita. Seperti Allah kehendaki bahwa setiap pernikahan melahirkan keturunan ilahi. Karena itu dengan jelas seperti dalam kitab Kejadian pasal 2 dengan jelas Tuhan berkata tentang apa yang terjadi untuk melahirkan keturunan ilahi. Dimulai diberkatilah laki-laki dan perempuan, diberkatilah dalam pernikahan kudus. Setelah diberkati, beranak cucu, bertambah banyak untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Tuhan memiliki ketentuan-ketentuan untuk melahirkan keturunan ilahi bagi setiap keluarga. Dimulai dari diberkatinya pernikahan laki-laki dan perempuan dalam komitmen mereka membentuk sebuah keluarga. Setelah diberkati, baru Tuhan berkata, beranak cucu dan bertambah banyak. Dengan jelas, bagian per bagian diatur oleh Tuhan seperti yang Ia tetapkan. Untuk apa itu semuanya? Agar dari pasangan suami istri melahirkan keturunan ilahi. Betapa kudusnya perkawinan di hadapan Tuhan. Pernikahan yang dibangun dengan dasar kekudusan sangat berefek positif pada keturunannya. Keturunan yang diharapkan dari pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, akan lahirlah keturunan ilahi, di mana sejak ia di dalam kandungan diajarkan untuk nilai-nilai takut akan Tuhan dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Sehingga ketika ia lahir pun diharapkan keturunan ilahi ini akan memiliki sifat karakter yang takut akan Tuhan atau karakter Kristus di dalam hidup anak-anak yang dilahirkan sebagai keturunan ilahi.
Itulah sebabnya Allah sangat membenci perceraian, perselingkuhan, serta segala bentuk macam kekerasan di dalam rumah tangga. Karena seperti apa yang Tuhan katakan juga di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita, laki-laki dan perempuan, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Membangun nikah kudus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus. Apa yang barusan kita pelajari pada siang hari ini, tentu kita semuanya mengharapkan bagi pasangan suami istri, bagi bapak ibu, keluarga yang ada, mengharapkan anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak keturunan ilahi. Anak-anak yang menjadi kuat, anak-anak yang hidupnya dimulai dengan dasar karakternya, mengenal Kristus dan hidup dengan karakter Kristus. Karena itu penting untuk kita pelajari bahwa kita akan terus melahirkan anak-anak jasmani kita sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, anak keturunan ilahi. Bagi saudara yang belum menikah, hari ini Anda mendengar kebenaran ini bahwa mempersiapkan diri untuk masuk pernikahan kudus, sehingga nantinya ketika Anda sudah berkeluarga dan mendapati keturunan dalam benih, dalam kehidupan Anda, rumah tangga Anda, keluarga Anda tahu bahwa yang Anda lahirkan adalah sebuah generasi keturunan ilahi. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjadi perenungan bagi kita bersama pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa buat Anda agar betul-betul dari setiap rahim perempuan, dari rahim seorang istri bersama dengan pasangannya, diberkatilah pernikahanmu sehingga lahirlah keturunan ilahi dari rahim para wanita. Para bapak-bapak, diberkatilah engkau sebab engkau melahirkan anak-anak keturunanmu dan didapati anak-anak keturunan ilahi. Dan juga bagi Anda yang masih single, mulai hari ini ada sebuah kerinduan yang kuat. Saya berdoa buat Anda agar setiap pribadi Anda menjaga hidup kekudusan sampai kepada berkat pernikahan itu turun ke atasmu. Sehingga dari pernikahan Anda nanti dengan calon pasangan Anda betul-betul lahir keturunan ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya dengan keturunan ilahi. Shalom.